Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teis, ketemu lagi. Ini episode yang keempat ya. Iya. Kita lanjutkan kisah yang kemarin ya. Iya. Yang lalu ceritanya nih, Teteh udah bercerita episode 1, 2, dan 3. Yang ketiga, Teteh bercerita bagaimana Teteh bisa sampai ada yang menyelamatkan ya. Iya. Ketika Teteh akhirnya diseret dari rumah majikan ya, bukan majikan ya, agent yang kemudian memaksa menjadi majikan Teteh. Iya. Ya, Teteh dipekerjakan, dieksploitasi ya. Iya. Dia memperkerjakan Teteh di rumah tetangga, bayaran dari tetangga dia simpen sendiri, Teteh nggak dikasih ya gitu. Kemudian juga gaji yang seharusnya dia bayarkan ke Teteh bekerja selama 1,5 tahun. Diganti kopi doang ya, tapi dia nggak bercerita bahwa tetangga tuh ngasih uang ya Teh. Iya. Nah itu sama 1 tahun ya. Coba Teh ceritakan apa aja yang Teteh kerjakan, bangun pagi jam berapa, kemudian Teteh kerja apa aja gitu ya. Iya. Coba selama di rumah dia, selama menjadi pekerja dia. Pertama awal masuk disiksa lagi, begitu datang abis dari rumah majikan, datang ke rumah agent, dipukulin, ditampar kanan kiri, bilangnya banyak mulut. Mulailah tanggal 2 tanggal itu mulai kerja saya tuh dibayar cuma 650 ringgit, tapi nggak tahu uangnya kayak apa. Jadi itu cuman kata-kata dia. Kamu bekerja sama saya gaji 650 ringgit. Dia bilang begitu. Ketika dia bicara begitu, Teteh protes nggak? Kan sebetulnya gaji yang sudah diatur oleh ketentuan dari konsulat kita, TKW atau pekerja migran Indonesia itu kan gajinya 1.000 minimal ya, 1.000 per bulan. Teteh tahu tentang ketentuan itu? Oh, nggak tahu, cuma kasih tahu segitu aja sama majikan. Teteh nggak protes, Teteh terima begitu aja. 650 itu kalau dirupiahin ya Teh ya, sekitar mungkin kurang dari 2 juta rupiah ya Teh. Iya, cuma 650. Okay. Kalau mau kopi, mau Indomie, mau apa, potong gaji. Okay. Akhirnya bilang ke asistennya agent, mau beli kopi, beli mie. Ya udah, tolak gaji ya. Iya. Tolak gaji. Nggak tahu sisa uang nggak dikasih, nggak dikirim ke Indonesia, sampai akhirnya ya Allah ngasih jalan, diambil sama KJRI. Alhamdulillah. Oke, sebelum itu ya, sebelum KJRI datang mengambil Teteh, apa yang Teteh kerjakan hari-hari? Membersihkan rumah. Bersihin rumah dari lantai 1, dari awal bangun pagi jam 3:30 tuh udah bangun, dibangunin jam 4 ya. Lantai 4 tuh beres. Diberi waktu untuk ibadah nggak? Sholat subuh Nggak dulu. boleh sholat, mukena kan disobek. Ya Allah. Mukena dibakar, mukena Al-Quran, sajadah buat keset kamar mandi. Sajadah dijadiin keset kamar mandi. Ya ampun. Nah terus? Nah udah kayak gitu sampai lantai 4, lantai 3, lantai 2, lantai 1 udah selesai semua. Sebentar, tadi sajadah yang dijadikan keset kamar mandi ya? Iya. Itu sajadah, sorry, Al-Quran ya? Al-Quran dibakar, ketahuan. Al-Quran dibakar, itu Al-Quran punya Teteh? Al-Quran nemu di gudang punya anak TKW semua. Oke, jadi memang rumah dia kan tempat, karena dia agent kan, yang mengumpulkan para TKW di situ sebelum dikirim ke majikan masing-masing kan. Jadi ada Al-Quran bekasnya anak-anak TKW di situ. Terus kalau Teteh baca oleh dia diambil, ketahuan dibakar oleh dia. Oke, terus tadi apa yang dijadikan keset sajadah? Teh, saya perlu identitas dia secara detail. Teteh bisa menyebut nggak siapa nama majikan itu? Nggak tahu namanya dipanggilnya Debbie aja. Dipanggilnya Debbie. Alamat persisnya apa Teh? Nggak pasti, orang nggak pernah keluar, jadi nggak tahu jalan, nggak tahu apa. Oke, tapi itu pasar pun nggak tahu. Tapi tempatnya itu Penang ya Teh ya? Penang, depannya sekolahan Cina paling elit, taunya gitu. Sekolah Cina paling elit di Penang. Namanya Teteh tahu nggak nama sekolahannya? Oke. Terus ciri-ciri lain dari Teteh nggak pernah keluar sama sekali dari rumah? Rumah tuh kayak tahanan, temboknya tinggi, pagarnya tinggi.
Jadi tuh semua rumah tuh dari lantai 4 lantai ya. sampai lantai 4 tuh kayak tahanan, nggak bisa lari. Tapi kan Teteh bilang itu toko ya. Kalau toko kan lazimnya ada nama tokonya. Jadi kantor khusus kalau terima TKW apa, jadi depannya. Oke, dia kantor khusus agensi tenaga kerja gitu ya. Langsung rumah. Belakangnya rumah. Jadi di depan itu kayak ruko ya gitu. Di belakangnya langsung rumah, langsung tempat persinggahan sementara para anak rumahnya betul kos-kosan, banyak kos-kosan. Kos-kosan khusus untuk tenaga kerja, bukan? Enggak, anak orang lain pada kos di situ. Anak-anak sekolah dari sekolah Cina itu mungkin yang pada kos di situ ya. Jadi namanya Teteh nggak ingat sama sekali. Atau yang Teteh sebut siapa? Anti itu siapa? Anti namanya juga nggak tahu. Nggak tahu siapa namanya. Majikan pertama. Jadi itu Teteh cuma tahu namanya Debbie gitu ya. Atau nama suaminya Teteh mungkin kenal. Nggak tahu. Ya Allah. Panggilnya angke aja, jadi nggak tahu. Okay. Kalau maminya manggil ke suaminya Dedi. Karena itu penghinaan betul kan kalau dia sempat sampai membakar Al-Quran dan kemudian menjadikan sajadah Teteh ya, dijadikannya keset kaki. Itu saya juga ikut tersinggung ya, maksud saya ikut marah. Makanya saya awal pertama masuk kan nggak boleh bawa ini, pas diadit Ami sama Angel suruh beresin gudang anak TKW, baju-baju anak TKW, ketemu mukena Yasin sama sajadah, buat sholat di lantai atas supaya nggak ketahuan. Jadi di lantai atas terus mami manggil nggak kedengeran lah, nggak tahunya lagi sholat. Begitu selesai sholat langsung dibakar. Di atas kan ada kompor buat anak kos, langsung dibakar mukena saja. Kalau sajadah buat keset nih, kesetnya kamar mandi gitu. Alasan dia tidak boleh beribadah? Nggak boleh. Karena apa alasannya? Puasa aja juga nggak boleh. Kalau puasa mungkin dia takut lemes jadi nggak bisa kerja. Iya, bilang nanti mati. Kalau beribadah nggak boleh, alasannya kenapa? Katanya di sini nggak boleh, bilangnya gitu. Jahat sekali itu orangnya. Bilangnya dia punya perguruannya Nyi Roro Kidul. Memangnya orang sana kenal nih Roro Kidul. Oke, kita lanjut lagi pekerjaannya Teteh ya. Jadi Teteh bangun pagi jam 4 itu langsung disuruh beberes rumah. Apalagi nyuci semuanya. Semua. Ada berapa orang yang tinggal di rumah itu? Masak apa semuanya. Oke. Untuk berapa orang Teh? Di rumah itu ada berapa orang yang tinggal? 3 orang. 3 orang. Berarti masaknya nggak banyak. Perempuan sama anak. Masak nggak banyak berarti. Nyuci juga nggak banyak. Oke, nah terus. Tapi kenapa harus bangun sampai jam 4 sampai tengah malam? Karena 4 lantai itu ya. Dan ada istilahnya kayak rumah kos, rumah untuk persinggahannya para TKW ya. Kira-kira berapa kamar itu adanya? Itu kamarnya 3. Oh, kamarnya 3. Tapi kan tadi 4 lantai. Buat anak TKW, kalau anak kos kan banyak. Oh, ada rumah kos yang Teteh harus bersihin juga. Kalau kos-kosan kosong nggak ada yang nyewa ya dibersihin semua. Kos-kosan berapa orang itu? Banyak, ada 8 kamar. Oh, 8 kamar. Itu sampai ke AC-AC-nya dibersihin. Kalau nggak ada anak kos baru diberesin semua. Itu kan kalau saya lihat orang Malaysia tuh ya, rumah-rumahnya bersih-bersih sampai mengkilat banget ya, nggak kayak dicuci, jadi nggak boleh duduk santai aja, cuman makan baru kerja lagi. Nanti kadang-kadang lagi enak tidur dibangun sama anaknya suruh bikin mie tengah malam jam 2 baru tidur. Jadi setahu saya tuh ya, pekerja yang pulang dari Malaysia pernah juga bekerja di tempat saya, itu sampai menyikat kamar mandi itu 2 kali sehari. Pagi sore, sampai ngabisin cairan pembersih itu ya. Sampai segitunya tuh mereka memperkerjakan ini ya. Kadang-kadang kalau misalnya ya kalau dibayar, padahal ini nggak dibayar. Terus kalau anak TKW datang dikasih cara contoh-contoh saya begini, nanti datang ke rumah majikan beda lagi. Kadang-kadang nanti saya kena teguran, ditampar. Biasanya ditamparnya kesalahan apa yang Teteh buat? Ya kalau misalnya anak TKW udah dikirim ke rumah majikan, udah dapat majikan nih, bilangnya majikannya bilang ke Debbie-nya cakepnya begini, kan saya kan nggak tahu, saya di rumah, engine di sana. Nanti pulang-pulang mukul nggak di depan anak tapi di biliknya dia. Jadi karena laporan ketahuan, jadi adanya di kamarnya dia baru mukulin, nampak. Ada laporan dari nggak ada, tertutup rapat. Nggak, maksud saya gini, Teteh dipukul, dianiaya oleh dia
setelah mendengar laporan cerita tentang Teteh mungkin ya. Jadi anak TKW misalkan ya baru nginep, terus ternyata anak TKW itu ada cerita, dapat cerita sesuatu dari Teteh gitu. Ya bagaimana maksudnya tadi Jadi ceritanya? anak TKW kan udah masuk ke majikan, cakap udah nginep, nah, cara kerjaannya salah katanya. Oh, berarti Teteh dianggap ngajarinnya nggak benar. Oke. Jadi Teteh di situ dianggap sebagai guru ya, ngajarin pelatih ya. Iya. Pelatihnya anak TKW baru. Oke. Kalau anak TKW baru itu ternyata hasil ngajarnya Teteh dianggap nggak benar, itu Teteh yang disalahin. Salahin sama Oke. sama agent, Sama agent. main pukul, main apa. Itu kira-kira berapa kali dalam sebulan Teteh ditampar Kalau misalnya dia rasanya belum puas ya terus-terusan sampai dia sakit, sampai ya akhir ketahuan tuh Tisna, awalnya Tisna pulang. Pas jangan cakap kata maminya. Jadi di atas kebenaran nggak ada kamera, jadi cakap ngobrol sama Tisna. Jangan cakap tuh jangan ngobrol maksudnya. Ya, Jangan ngobrol sama Tisna begini. Jangan takut Teh, saya akan nolong Teteh. Ya Teteh ngobrol. Teteh biru semua. Teteh cerita tentang bagaimana Teteh dianiaya. Jadi maksudnya jangan cakap tuh dia nggak bolehin Teteh ngobrol sama siapapun karena khawatir nanti Teteh ngelapor bagaimana Teteh dianiaya ya, dipukulin. Oke, nah terus sama Tisna jangan takut, saya bantu Teteh keluar. Akhirnya nggak tahu tuh mulai tanggal 1 Mei April itu polisi datang di situ ceritanya. jadi Tisna kemudian melarikan diri itu ke konsulat ya. Iya. Kemudian Tisna melaporkan bahwa Teteh ada yang disekap di situ. Maka datanglah tim dari konsulat untuk merescue Teteh ya, bersama-sama dengan polisi gitu kan. Oke. Awal polisi dulu, polisi jam 3:30 sore, ada majikan laki-laki, majikan berangkat ke Kuala Lumpur lagi jemput anak TKW. Jadi majikan yang perempuan pas gak ada di rumah ketika tim rescue datang ke rumah. Iya. Terus polisi cakap mau ketemu sama Eis, ada di Cirebon. Eis keluar, nggak boleh cakap di rumah, luar bilik lah, luar pintu gerbang. Jadi orang yang datang itu tidak diterima di dalam rumah. Dianya adanya di luar pagar rumah. Iya. Oke, jadi ketika tim dari konsulat dan polisi datang minta ketemu sama menanyakan Teh Eis dipanggil ke bawah untuk ketemu. Terus nah polisi itu golongan 10 meter lah. Majikan laki-laki ditahan sama polisi 1, nggak boleh dengerin. Cakap sama polisi 2 di. Tapi mereka sudah masuk ke dalam, sudah masuk di luar jalan. Oh, jadi kan ada pagar rumah nih. Di luar pagar rumah, di pinggir jalan. Enggak diperbolehkannya itu polisi dan orang konsulat datang. Oke, jadi dia bicara di luar pagar. Oke. Terus polisi kedutaan polisi dulu yang datang tuh. Nah, udah kayak gitu. Nanya, awas sehat. Dari Indonesia ini ada yang lapor dari kedutaan, kira kedutaan Indonesia dari Jakarta gitu. Nggak taunya polisi nggak bisa kena bawa pulang, narik dari situ. Jam 6:30 malam barulah kantor kedutaan KJRI datang segerebegan banyak kan. Oh, sebentar. Tadi yang datang polisi dulu berarti. Belum tim konsulat tuh belum belum datang. Jadi polisi datang bilang bahwa dapat laporan dari konsulat. Oke. Belum berhasil dibawa keluar dari rumah. Artinya agentnya nggak melepaskan Teteh pergi. Karena agent laki-laki yang nunggu. Karena mungkin istrinya nggak ada di rumah. Dia mengaku mungkin saya nggak tahu nih ini pekerjaannya istri saya mungkin gitu kan. Jadi Teteh tadinya mau direscue, mau diselamatkan dari rumah itu, jadi nggak bisa menunggu istrinya pulang. Nah baru datang orang dari konsulat. Oke. Terus nah itu polisi kedutaan Malaysia sampai malam nggak pulang-pulang. Polisi Malaysia bukan polisi kedutaan, polisi Malaysia. Iya, polisi Malaysia. Nah, datang ke situ nggak berhasil. Terus pintu digebrak sama polisi. Terus akhirnya
diwawancara lagi di dalam rumah itu. Anak suami majikan ditahan, nggak boleh dengerin cakap sama polisi. Datanglah Pak Hakim sama Tisna, baru di situ akhirnya dibawa pulang sama Pak Hakim. Jadi setelah datang dari konsulat, Teteh akhirnya berhasil direscue, dikeluarkan dari rumah itu. Oke. Sampai di situ dulu Teh ya. Nanti di episode berikutnya kita cerita lagi karena udah 15 menit. Terima kasih ya. Semoga selalu doa saya setiap mengakhiri ini ya, katakanlah wawancara dengan Teteh atas permintaan Teteh sendiri ya, untuk supaya ada yang mendengarkan dan ada yang mau membantu ya, karena sudah segini jauh perjalanan, sudah bantuan dari konsulat kita di luar negeri ada, sudah juga bantuan dari polisi, dan majikan Teteh katanya akhirnya masuk penjara ya. Tapi Teteh masih belum menerima penggantian gajinya, masih belum diterima. Semoga dengan ini nanti bisa mempermudah pembayaran gaji Teteh oleh majikan, karena gaji Teteh dibandingin kekayaan yang dimiliki oleh majikan itu nggak ada artinya ya. Artinya kalau semua kekayaan dia itu disita oleh negara, kan hanya 3 tahun gaji Teteh yang tidak dibayarkan tuh nggak ada artinya. Tentu dengan mudah kan bisa diperjuangkan. Semoga ya, saya berdoa ya Teh ya. Assalamualaikum ya. Semoga ya kita berdoa sama-sama, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.